Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, ketemu lagi sama Bapak hari ini, Pak Nurul, di mata pelajaran matematika. Biasa setiap Jumat ya. Nah, hari Jumat hari ini, pagi ini ya, cerah sekali. Tidak tahu dari siang. Nanti siang apakah hujan lagi kayak kemarin? Semoga cerah selalu ya. Nah, semoga siswa-siswi Bapak sehat selalu, tetap bersemangat. Nah, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang jarak sebenarnya pada peta atau pada gambar atau pada denah. Kali ini kita akan melanjutkannya tentang mencari jarak pada peta atau pada gambar atau pada denah. Nah, ini adalah materi terakhir di kelas 5 semester 1. Setelah materi ini dipelajari dan kalian mengerjakan tugasnya, maka minggu depan kita akan ulangan harian. Ya, ulangan harian bab skala. Materinya, cakupan materinya dari perbandingan, dari awal perbandingan sampai materi ini. Oke? Nah, kalian boleh melihat video-video di channel YouTube Bapak untuk mempelajari lebih lanjut. Nah, kapan ulangan hariannya nanti akan Bapak kabari kapan ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, akankah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, siapkan buku tulis, alat tulis, dan yang lain-lainnya yang mendukung pembelajaran kita hari ini. Nah, kita lanjut saja ya, supaya mempersingkat waktu. Kata pembelajaran kita hari ini adalah menghitung jarak pada peta atau pada gambar atau pada denah. Ya. Baik dan benar. Kalian dapat menghitung jarak pada peta atau pada gambar atau pada denah. Untuk mencari jarak pada peta atau pada gambar atau pada denah, di mana jika diketahui skala, jadi skalanya udah diketahui, ya, diketahui skala dan jarak sebenarnya, baik pada peta atau pada gambar atau pada denah, maka rumus untuk mencari jarak atau ukuran pada peta atau pada gambar atau pada denah yaitu jarak atau ukuran sebenarnya dibagi skala. Nah, yang di atas ini menyesuaikan dengan soal yang diberikan. Kalau misalnya di soal diketahui jarak sebenarnya, maka di sini itu rumusnya jarak sebenarnya. Kalau di soal misalnya diketahui ukuran sebenarnya, maka rumusnya ukuran sebenarnya. Jaraknya tidak perlu ditulis, ya, menyesuaikan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soal saja. Diketahui skala suatu peta adalah 1:200.000. Jarak kota P ke Q adalah 10 km. Nah, ini kan bahasanya jarak, kan? Maka jarak kota tersebut pada peta adalah. Nah, lebih mudahnya karena ini soal cerita, kita tuliskan diketahuinya. Skala di sini adalah 1:200.000 sesuai dengan di soal yang diketahui di soal. Jarak sebenarnya adalah 10 km. Kenapa jarak kota P ke kota Q adalah 10 km? Padahal di sini tidak ada dibilang, tidak ada dituliskan kan? Tapi kalian bisa menebak sendiri kenapa. Kalau udah sampai 10 km itu pasti ukuran sebenarnya. Tidak mungkin ukuran pasti jarak sebenarnya. Tidak mungkin jarak pada peta. Kenapa? Tidak mungkin menggambarkan jarak pada peta sepanjang 10 km. Kilometer itu adalah ukuran nyata di kehidupan sebenarnya. Maka 10 km kalau udah satuannya kilometer itu pasti jarak sebenarnya walaupun tidak dituliskan gitu. Kalian bisa membuat atau menalar sendiri. Maka jarak sebenarnya di sini adalah 10 km. Nah, 10 km itu kita harus ubah ke cm. Kenapa? Alasan pertama karena skala satuannya cm. Lalu kedua, karena kita kan mau nyari jarak pada peta. Biasanya jarak pada peta satuannya cm, pasti cm, ya. Nah, karena satuannya harus cm, maka jarak sebenarnya yang pada keadaan nyata kita harus ubah ke cm. Km ke cm itu seperti yang pembelajaran lalu udah dibahas, pasti turun 5 tangga. Kalau turun kan kalau pada satuan konversi jarak itu kali. Turun 5 tangga berarti 100.000, karena nolnya kalau turun 5 tangga nolnya 5. Nol yang 5 itu adalah 100.000 karena turun dikali, maka 10 kali 100.000 seperti ini ya.
Nah, ngalikannya tinggal nolnya pakai simpan kan? Ini nolnya ada 5 tuh. Ini nolnya ada 1. Ini ada 5. Ya, maka nolnya totalnya ada 6. Simpan dulu ke saku seperti yang Bapak bahas-bahas yang kemarin. Berarti yang tinggalkan tinggal ini 1 kan ya? Berarti 1 kali 1 1. Nol yang kalian simpan di sakunya ada 6, taruh ke sini. Berarti kan jadi 1 juta. Jadi angka yang mempunyai nolnya sampai 6 itu pasti 1 juta. Jadi 10 km ubah ke cm pasti 1 juta kilo, 1 juta cm. Lalu yang ditanya adalah jarak pada peta kedua kota tersebut. Nah, kita jawab. Jarak pada peta rumusnya adalah jarak sebenarnya. Ingat, di soal kan ditanya jarak, maka di sini juga jarak. Karena bukan ukuran ya. Nah, jadi jarak sebenarnya bagi skala. Jarak sebenarnya yang 1 juta senti ini yang kita ubah bukan 10 ya. Ingat. Kalau kalian masukkan 10 salah nanti. Per skalanya adalah 200.000. Ingat, ini kan ada 1 banding 200.000. Ininya dianggap tidak ada 1.2 nih, dianggap tidak ada. Kita ambil angka gedenya aja yang 200.000. Ya. Maka di sini 200.000. Nah, cara membaginya kita cukup kalau membagikan bilangan yang ada 0 itu cukup mencoret sebenarnya. Tidak perlu pakai bagi ribet-ribet ya. Ini kan nolnya ada 6, ini nolnya ada 5. Toh? Nah, ini nolnya ada 6, ini ada 5. Sebenarnya kita coret atas bawah, sama nyoretnya. Kalau misalnya coret di atas mau coret 5, di bawah juga harus sama. Nggak boleh di sini coret 6, di sini coret 5, nggak boleh. Nah, di sini nolnya ada 5. Di sini berarti juga harus coret 5. Seperti itu. Gitu ya. Berarti jangan di sini coret 6. Di sini coret 5, tidak boleh. Maka ini tinggal 10. Ini 10, berarti ini tinggal 2, betul? Berarti 10 bagi 2, dapat 5. Nah, itu jarak pada petanya. Maka, jarak kota P dan ke Q pada peta adalah 5 cm. Seperti itu doang. Jadi tinggal hanya nambahin 0, ngurangin 0, ngubah dari kilometer jadi sentimeter, selesai. Gitu kan? Nah, supaya tambah paham lagi, kita ke contoh. Contoh 2 di sini adalah sebuah lapangan berbentuk persegi panjang apabila digambar dengan skala 1:200 ya. Jika ukuran panjang dan lebar lapangan sebenarnya adalah 20 meter dan 14 meter, maka ukuran panjang dan lebar lapangan pada gambar adalah. Nah, kita tulis diketahui. Skalanya sesuai di soal 1:200 ya. Ukuran panjang sebenarnya. Nah, jika ukuran panjang dan lebar lapangan adalah 20, maka ini panjangnya, ini lebarnya. Ya, jangan bingung. Maka ukuran panjang sebenarnya 20 meter. Ingat, kalau udah ada kata sebenarnya, baik jarak sebenarnya, ukuran sebenarnya, wajib diubah ke sentimeter. Nah, ini kan satuannya meter, kita ubah ke sentimeter. Ingat, meter ke sentimeter bukan dikali 100.000 ya, itu kilometer ke sentimeter. Kalau meter ke sentimeter, dia pasti dikali 100, karena turun 2 tangga. Maka 20 kali 100. Sama, kita simpan nolnya. Di sini ada 1 nolnya, di sini ada 2 nolnya. Maka nolnya ada 3 kan ya, ada 3 nolnya. Maka simpan dulu nolnya yang 3 itu di saku. Berarti tinggal 2 dikali 1, 2. Nolnya yang 3 tadi taruh ke sini. Maka 20 meter kalau ubah ke senti, 2000 cm. Lalu ukuran lebar sebenarnya, berarti 14. Berarti dengan cara yang sama seperti yang nyari panjang sebenarnya, ini nyari panjang sebenarnya diubah ke senti itu, maka 14 kali 100, maka 1400 cm. Seperti itu. Lalu yang ditanya adalah ukuran panjang dan lebar pada gambarnya berapa? Berarti jawabannya ada 2. Kita cari ukuran panjang pada gambar, ukuran lebar pada gambar. Nah, yang pertama kita cari ukuran panjang pada gambar. Rumusnya adalah ukuran panjang sebenarnya bagi skala. Kenapa tidak jarak? Kenapa tidak jarak sebenarnya? Karena di sini kan bahasnya ukuran panjang. Nah, maka ukuran panjang sebenarnya bagi skala. Nah, ukuran panjang sebenarnya itu 2000 cm yang udah kita ubah, bukan 20, ingat ya. Yang udah kita ubah. 2000 per skalanya adalah 200. Nah, satunya tidak kita ambil seperti pembahasan nomor 1 tadi alasannya. Maka ini tinggal kita coret nolnya 2 ya. Kalau coret 3 tidak cukup di sini. Ini coret 2, ini coret 2. Berarti kan ini tinggal 20, ini tinggal 2. Oh?
Berarti 20 bagi 2, yaitu 10 cm. Selesai. Cari lagi lebarnya. Ini kan jawabannya harus 2, karena dinanya panjang dan lebar pada gambar. Lebar sama, berarti karena di sini nanya lebar, maka ini ukuran lebar sebenarnya yang dipakai. Jangan panjang di sini yang dipakai, salah, tidak nyambung. Dia nanya lebar, kalian tuh di sini rumusnya panjang sebenarnya. Orang nanya A, kalian jawab C, kan beda. Bagi skala. Ukuran lebar sebenarnya 1400 maksudnya. Lebar skalanya itu 200. Maka kita tinggal coret nolnya. Kebetulan bisa coret 2. Ini coret 2, ini coret 2. Berarti tinggal 14, ini 2. Kan ya? 14 bagi 2 dapat 7. Selesai. Maka panjang dan lebar lapangan tersebut pada gambar adalah 10 cm dan 7 cm. Just do it. Easy ya? Easy peasy kata orang. Nah, supaya tambah lagi paham contoh ketiga. Ukuran pada denah. Contoh ketiga, tinggi sebuah gedung adalah 40 meter. Jika skala yang digunakan untuk menggambar denah tersebut adalah 1:400, berapakah tinggi gedung pada denah? Kita tulis dulu. Tinggi gedung sebenarnya itu adalah 40 meter. Sama, meter ubah ke cm. Wajib ya, ke cm. Kalikan 100 kan? 40 kali 100, 4000 cm. Ini Bapak langsung, tidak perlu Bapak jelaskan lagi gimana caranya dapat 4000. Karena di contoh 1 dan 2 jelas. Skalanya adalah 1:400. Ditanya, tinggi gedung pada denah. Kan? Jawab, tinggi gedung pada denah sama juga dengan tinggi gedung sebenarnya dibanding skala. Tinggi gedung sebenarnya itu yang 4000 cm dibagi 400 skalanya. Karena skalanya 400 kan? Coret nolnya 2, ini coret 2, ini coret 2. Berarti ini tinggal 40, ini 4. 10 bagi 4, 10. Maka tinggi gedung tersebut pada denah adalah 10 cm. Nah, seperti itu doang. Konsepnya hampir sama dengan pembelajaran kita yang kemarin ya. Kurang lebih sama. Nah, selesai sudah penjelasan materi tentang mencari jarak pada peta atau pada gambar atau pada denah. 3 soal tadi sudah mewakili masing-masing permasalahan. Nah, jika kalian kurang paham atau masih ada yang paham, seperti biasa kalian boleh mencari referensi di buku atau di YouTube banyak, atau tanya guru, tanya wali kelasnya, atau tanya teman sejawat yang paham. Nah, kalau kalian memang sudah paham, ini ada tugas seperti biasa ya. 27. Ada 3 soal. Caranya seperti contoh, seperti biasa. Contoh soal yang Bapak kasih itu tidak jauh, tidak melenceng. Penerapannya hanya diubah angka, hanya diubah sedikit. Nah, kalian hanya perlu memahami soal saja. Nah, soalnya ditulis di buku latihan kalian. Tenggatnya sampai besok pukul 11 pagi. Jangan sampai telat. Nah, ini materi terakhir matematika. Kita belajar matematika terakhir. Minggu depan kita ulangan. Dan tanggal 30 kita udah mulai ulangan akhir semester. Belajar dengan baik supaya hasilnya memuaskan. Oke, tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.